Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suhilman dengan NPM 0321190062. Di sini saya akan memaparkan salah satu contoh dalam membuat perencanaan pembelajaran atau yang bisa disebut RPP. Nah, dalam membuat RPP tentunya kita yang pertama itu mencantumkan identitas dari RPP tersebut. Nah, dalam RPP tersebut identitasnya yang pertama ada satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikannya itu di sini saya menggunakan atau mencantumkan SMPN 2 Parakan Salak. Kemudian mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, kemudian kelas 8 semester genap. Materi pokoknya yaitu unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama, kemudian alokasi waktunya yaitu 30 menit. Selanjutnya ada kompetensi inti atau KI. Nah, KI-nya itu yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong. Kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial di alam dan alam. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong, santun, percaya diri, dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual atau konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi yang 3.16 yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah dan atau pentas. Kemudian 3.16.1 mengidentifikasi karakteristik unsur-unsur teks drama, tema, alur, latar, tokoh, dan juga watak. Kemudian 3.16.2 mengidentifikasi karakteristik kaidah kebahasaan atau konjungsi tempora, kata kerja, dan juga kata sifat. Kemudian 3.16.3 menyimpulkan karakteristik unsur dalam teks drama. Kemudian 3.16.4 menyimpulkan karakteristik kaidah kebahasaan dalam teks drama. Selanjutnya yaitu 4.17 menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Kemudian 4.17.1 menentukan unsur-unsur drama yaitu tema, alur, latar, tokoh, dan juga watak. Nah, dalam naskah drama yang akan ditulis. Kemudian 4.17.2 menentukan kaidah kebahasaan, konjungsi tempora, kata kerja, dan juga kata sifat dalam teks drama yang akan ditulis. Kemudian 4.17.1 menulis teks drama dalam bentuk naskah dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang akan ditulis. Nah, dalam membuat sebuah RPP juga tentunya dicantumkan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik unsur-unsur teks drama dengan cermat dan teliti. Kemudian kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik kaidah kebahasaan dalam teks drama dengan cermat dan teliti. Ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik unsur teks drama dengan cermat dan tanggung jawab. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan karakteristik kaidah kebahasaan dalam drama dengan cermat dan tanggung jawab. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan unsur drama yaitu tema, alur, tokoh, dan watak dalam naskah drama yang akan ditulis dengan cermat dan kreatif. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menyusun naskah drama dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang ditulis dengan cermat dan kreatif. Kemudian yang ketujuh yaitu
Peserta didik dapat menyajikan drama dalam bentuk naskah drama atau satu babak dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang ditulis dengan cermat dan kreatif. Nah, penguatan pendidikan karakter dalam RPP ini yang pertama yaitu ada religiulitas, kemudian nasionalis, gotong royong, cermat, tanggung jawab, dan juga kreatif. Nah, materi pembelajarannya yaitu yang pertama ada materi reguler ya, yaitu secara faktual yaitu drama, kemudian konseptualnya yaitu unsur-unsur drama dan juga kaidah kebahasaan teks drama. Kemudian secara prosedural yaitu langkah-langkah menulis teks drama. Kemudian metakognitifnya yaitu drama dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, materi pengayaannya membuat rangkuman tentang karakteristik unsur-unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama dari buku siswa yang membahas tentang unsur-unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama. Kemudian mencari contoh-contoh naskah drama dari berbagai sumber. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu materi remedial. Yang pertama yaitu mengulang kembali materi yang sudah dipelajari sesuai dengan materi yang belum dipahami peserta didik. Kemudian yang kedua memberikan soal-soal latihan terkait materi yang belum dipahami. Kemudian yang ketiga memberi tugas terkait untuk menelaah karakteristik unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks drama. Nah, pendekatan yang saya gunakan dan juga model dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP ini yang pertama yaitu pendekatan saintifik dan tipe ACK. Kemudian untuk modelnya yaitu problem based learning, kemudian metodenya yaitu think, pair, and share. Kemudian media, alat, dan juga bahan yang saya gunakan dalam RPP ini yang pertama ada media yaitu contoh naskah drama. Kemudian yang kedua yaitu PowerPoint materi mengenai unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks drama. Nah, alatnya yaitu laptop ya. Kemudian sumber belajarnya yaitu Kemendikbud 2016, buku guru bahasa Indonesia kelas 8 SMP edisi revisi. Kemudian yang kedua yaitu Kemendikbud 2016, buku siswa bahasa Indonesia kelas 8 SMP edisi revisi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran tentunya ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap pendahuluan, kemudian ada yang kedua yaitu kegiatan inti, dan yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama peserta didik bersama pendidik saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Nah, ini merupakan 4C yaitu communication. Yang kedua, peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh pendidik. Nah, ini merupakan PPK atau kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan dilanjutkan dengan berdoa. Doa dipimpin oleh peserta didik yang datang paling awal. Ini merupakan PPK religius. Nah, yang keempat, peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapihan diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan PPK integritas atau kemandirian. Yang kelima yaitu peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional dan mendengarkan penjelasan pendidik tentang pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air. Ini merupakan PPK nasionalis atau neuroscience. Peserta didik menyiapkan apersepsi dari pendidik tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Ini merupakan 4C yaitu communication. Kemudian peserta didik bertanya jawab dengan pendidik berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian peserta didik menyimak apersepsi dengan mengingat kembali tentang materi sebelumnya. Ini merupakan 4C juga. Nah, peserta didik menyimak penjelasan pendidik tentang tujuan, ruang lingkup materi, dan langkah pembelajaran yang akan dilakukan.
Ini tahap saintifik yaitu mengumpulkan informasi ya. Kemudian yang ke-10 yaitu peserta didik menyimak penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran dengan metode think, pair, and share. Ini diberikan waktu selama 15 menit untuk kegiatan pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kegiatan inti. Yang pertama yaitu mengamati orientasi peserta didik pada masalah. Nah, yang pertama itu peserta didik mengamati dan memahami pemaparan PPT atau PowerPoint materi ajar tentang unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama melalui fasilitas proyektor. Ini merupakan literasi baca TPACK ya. Kemudian yang kedua ada menanya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, yang kedua ini peserta didik mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian peserta didik menuliskan dan mengajukan pertanyaan terkait unsur-unsur drama dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang keempat, peserta didik berdiskusi dan juga membagi tugas untuk mencari dan juga jawaban terkait dengan pertanyaan yang telah diajukan. Nah, ini merupakan TPACK, critical thinking, collaboration, communication juga dan collaboration. Nah, ini kemudian ada mengumpulkan informasi atau membimbing penyelidikan kelompok. Nah, yang kelima, kegiatan yang kelima yaitu peserta didik berdiskusi mengumpulkan informasi dengan membaca bahan ajar dan sumber relevan yang membahas tentang unsur dan kaidah kebahasaan teks drama. Kemudian yang keenam, peserta didik diajak untuk menelaah unsur dan kaidah kebahasaan teks drama melalui metode think, pair, and share. Kemudian yang ketujuh yaitu peserta didik membaca naskah drama yang terdapat di dalam LKPD. Kemudian yang kedelapan, tiap peserta didik berpikir mencari jawaban secara berkelompok terkait dengan teks drama yang untuk diteliti, untuk ditelaah unsur drama dan kaidah kebahasaan teks drama serta menyimpulkan karakteristiknya. Ini merupakan metode think. Peserta didik diajak untuk berkelompok dengan temannya untuk menelaah unsur dan kaidah kebahasaan teks drama. Ini di dalam kegiatan ini ada collaboration, critical thinking, kemudian PPK tanggung jawab, collaboration, dan juga communication. Kemudian selanjutnya itu ada mengolah data dan juga mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan 10 yaitu secara berkelompok, peserta didik saling berdiskusi tentang hasil pengamatannya mengenai unsur dan juga kaidah kebahasaan teks drama. Ini merupakan pair yaitu collaboration. Secara berkelompok, peserta didik menyimpulkan dengan kata-kata sendiri karakteristik unsur dan kebahasaan teks drama yaitu pair. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu mengomunikasikan atau menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan ke-12 ini secara berkelompok peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusi di depan teman-teman tentang unsur dan kebahasaan teks drama serta dari naskah drama yang diamati yaitu share. Kemudian yang ke-13 yaitu kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kemudian yang ke-14, melalui kegiatan think, pair, and share, peserta didik dan pendidik menyimpulkan tentang unsur dan kaidah kebahasaan teks drama yang telah dibaca dan juga diamati. Nah, kegiatan yang ke-15 yaitu peserta didik menyimak penguatan materi yang diberikan oleh pendidik tentang unsur dan kaidah kebahasaan teks drama. Nah, ini kegiatan penutup. Itu yang pertama ada peserta didik mendengarkan ulasan kembali materi yang telah disampaikan oleh pendidik dan menjawab tes akhir yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian selanjutnya ada kuis atau pemberian evaluasi. Yang kedua, kegiatan kedua dalam penutup ini peserta didik mengajarkan tes akhir untuk diambil penilaian. Kemudian peserta didik menyerahkan jawaban tes akhir yang telah dikerjakan. Ini ada PPK integritas dan juga PPK tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada pemberian penghargaan kelompok. Nah, kegiatan 4 dalam penutup ini yaitu guru memberikan penghargaan dalam memberi berbagai bentuk untuk
kelompok belajar yang paling baik. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu sebelum pelajaran ditutup, guru meminta peserta didik melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini. Kegiatan refleksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Nah, yang keenam itu peserta didik melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, kegiatan belajar ditutup dengan doa. Doa dipimpin oleh peserta didik yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada PPK integritas, PPK tanggung jawab, saintifik yaitu mengomunikasikan, kemudian 4C critical thinking, kemudian ada PPK religius. Kemudian yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Yang pertama ini penilaian sikap. Penilaian sikap itu teknik penilaiannya yaitu non-tes. Bentuk instrumennya yaitu observasi sikap peserta didik. Kemudian contoh butir instrumennya yaitu lembar pengamatan. Kemudian waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung tentunya. Kemudian keterangannya penilaian pencapaian pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, untuk teknik penilaiannya yaitu berupa tes. Bentuk instrumennya yaitu tes tertulis. Kemudian contoh butir instrumennya yaitu uraian. Nah, waktu pelaksanaannya yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian keterangannya yaitu penilaian pencapaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, teknik pembelajarannya yaitu tes, bentuk instrumennya produk. Contoh butir instrumennya yaitu lembar penugasan menulis teks drama. Kemudian waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung serta keterangannya yaitu penilaian pencapaian pembelajaran. Nah, sekian contoh dari rancangan perencanaan pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.